Puji Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini berjudul Mengampuni dan Diampuni. Terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuang jauh-jauh segala dosa dan pelanggaran kita sejauh timur dari barat, seperti di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahkan firman Tuhan juga tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Namun kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ini sulit mengampuni orang lain dengan sepenuh hati. Mengapa demikian? Karena kita masih saja mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita masih saja mengungkit-ungkit apa yang telah orang lain perbuat terhadap kita. Bahkan kita juga terus membicarakannya, membahas dan mengulang-ulang untuk membahasnya kembali. Misalnya, seperti luka koreng. Luka koreng itu luka yang sudah sembuh sesungguhnya. Sudah kering. Tetapi jika luka itu digaruk-garuk kembali dan digaruk terus-menerus, luka tersebut akan terbuka kembali. Seperti itulah hal mengampuni dan diampuni. Yang dapat kita pelajari, yang pertama, bila kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengatakan bahwa kita sudah mengampuni orang lain, berarti kita melakukan apa yang Tuhan sudah teladankannya. Yaitu kita harus membuang jauh kesalahan dan pelanggaran orang lain terhadap kita, serta tidak mengingat-ingatnya lagi. Tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Tidak membicarakannya lagi. Tidak membahasnya lagi, tidak membuka kembali luka-luka itu. Yang dapat kita pelajari yang kedua, ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni orang lain, berarti kita juga bertekad untuk tidak lagi menyimpan luka dan sakit hati. Seperti firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 13, ayatnya yang kelima bagian B dan 7. Di sana pada intinya firman itu, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Hal yang dapat kita pelajari yang ketiga, mengampuni berarti mempraktekkan kuasa pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan dan melepaskannya kepada orang lain. Dalam hal ini saya teringat Tuhan Yesus mengampuni kita. Dalam momen Paskah, Tuhan Yesus disalib, di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan, lebih dulu mana? Mengampuni atau diampuni? Ketika Tuhan Yesus disalib,
di kayu salib, kita ini diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, nyawanya di kayu salib, kita diampuni terlebih dahulu. Ketika kita diampuni, maka kita dapat melepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Dan kita juga teringat ketika Tuhan Yesus disalib di kayu salib, Tuhan mengucapkan kata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, luar biasa. Kata-kata Tuhan Yesus yang memintakan ke Bapanya untuk kita, supaya kita diampuni. Karena kita atau mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang menjadi respon kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang. Misalnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait satu sama lain. Jika satu sisi saja tidak lengkap, mungkin angkanya atau mungkin hurufnya, mata uang tersebut tidak akan bisa kita gunakan untuk transaksi. Dan jika kita masih mengingat-ingat perbuatan jahat seseorang, tentang bagaimana ia menyakiti kita, tentang bagaimana ia mengecewakan kita, tentang bagaimana ia melukai kita, itu sama artinya kita ini belum sepenuh hati mengampuni. Padahal mengampuni adalah salah satu jalan untuk kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Ada tertulis di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Pada intinya firman Tuhan di sana tertulis, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Artinya, pengampunan yang kita peroleh dari Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban kita mengampuni orang lain. Sebab mengampuni adalah perintah Tuhan. Mengampuni adalah amanah agung Tuhan yang wajib kita lakukan. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, 1 Yohanes 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ini merupakan syarat mutlak kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, adalah harus mengampuni orang lain juga. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Telah mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Engkau di kayu salib. Telah diampuni, supaya kita dapat melepaskan pengampunan sepenuh hati kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan kasih itu dengan perbuatan-perbuatan kami dan melakukan perintah Tuhan. Berkati kami semua, berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.